Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Thalathatul Usul atau 3 landasan pokok yang wajib kita ketahui. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan atau menyebutkan perkara yang paling wajib yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga perkara yang paling terlarang, perkara yang paling haram yang wajib kita tinggalkan. Yaitu perkara yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya, kata penulis wa a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Dan perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Ya, mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Dan juga kata beliau wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Dan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang yaitu asyirk, kesyirikan. Kesyirikan adalah perkara yang paling besar. Kesyirikan adalah perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mana kesyirikan ini memberikan banyak sekali dampak. Kesyirikan memiliki banyak sekali dampak, memberikan dampak baik kepada pribadi maupun kepada masyarakat pun sampai memberikan dampak yang buruk kepada alam, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya kesyirikan adalah sebuah perintah atau sebuah larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang dan larangan yang paling besar. Maka bagi kita yang semangat untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapati betapa banyak orang yang begitu gencar mendakwahkan manusia untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan berupa dosa-dosa besar. Seperti sekarang banyak membuat komunitas atau juga perkumpulan anti riba atau anti LGBT atau anti dosa-dosa besar yang lain. Tetapi terkadang kita lupa untuk mendakwahkan, untuk melarang manusia dari larangan yang paling besar. Ya. Maka kita dapati betapa banyak sekarang tradisi-tradisi yang sebenarnya sebelumnya sudah lama ditinggalkan oleh kaum muslimin, mulai dibangkitkan lagi dengan nama melestarikan budaya. Yang mana na'udzubillah di dalamnya terdapat begitu banyak prosesi kesyirikan. Ya, prosesi kesyirikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan takdir, maka hari ini kita sungguh sangat merasakan kepedihan. Hari ini kita mendapatkan betapa banyak kabar di luar sana. Di Lombok kita dapati saudara-saudara kita ditimpa oleh musibah, bencana, gempa, yang mana gempanya bisa kita hitung puluhan kali bahkan ratusan kali. Puluhan kali bahkan ratusan kali, berkali-kali. Bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala goncang tempat mereka berpijak, tempat kaki mereka berpijak. Tidak lama dari situ kita dapati juga saudara-saudara kita di Palu, Donggala dan sekitarnya, mereka pun ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah yang besar. Gempa, kemudian tsunami, sampai di beberapa tempat sekitar 3 daerah terjadi fenomena yang jarang terjadi, yaitu likuifaksi. Kata para ahli namanya likuifaksi atau tanah kehilangan kepadatan.
tanah kehilangan kepadatannya sehingga dia berubah menjadi cair, berubah menjadi seperti lumpur. Akhirnya ya 3 daerah itu hancur berantakan. Ada yang terseret sampai 500 meter, ada yang terseret sampai 1 kilometer, ada yang bahkan tergulung oleh lumpur sehingga mereka tenggelam. Satu daerah itu tenggelam seluruhnya. Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang mana jamaah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang beriman kepada Allah dan takdirnya, baik dan buruk dari takdir tersebut, maka ya kita sepatutnya untuk mencari sebab-sebab atau mencari tahu dan memperhatikan sebab-sebab terjadinya musibah-musibah tersebut. Ya. Sebagian kita sangat sibuk untuk mencari tahu kenapa ini dan kenapa itu. Ya. Padahal dalam satu kejadian itu tidaklah terjadi kecuali dengan 2 sebab. Sebuah bencana, sebuah musibah tidaklah akan terjadi kecuali dengan dua sebab. Yang pertama, sebab yang pertama yaitu bahwasanya bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini memiliki sebab kauniyah. Sebab-sebab yang sifatnya fenomena alam. Sebab-sebab yang sifatnya merupakan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Misalkan sebab kauniyah dalam sebuah bencana gempa. Maka gempa itu kata para ahli terjadi karena pergeseran lempeng ini dan lempeng itu. Terjadinya tsunami. Walaupun mungkin kata para ahli yang saya dapati bahwasanya apa yang terjadi di Palu ini, tsunami yang ada di Palu ini adalah tsunami yang aneh. Tsunami yang sesuai dengan apa yang mereka ketahui, ya. Itu tidak mungkin terjadi tsunami karena gempa yang tidak terlalu besar. Gempa yang tidak terlalu besar, 7,9 skala Richter. Tapi mereka sangat bingung, kenapa kok bisa terjadi tsunami yang cukup tinggi, ya? Sampai ada yang 4 meter dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari-cari tahu sebab-sebab kauniyahnya. Oh, ini karena pergeseran lempeng ini dan lempeng itu di bawah laut, kemudian di bawah laut ini terjadi longsoran. Terjadi longsoran di bawah dasar laut sehingga air akhirnya naik karena ada longsoran itu. Tapi mereka masih mencari tahu katanya. Mereka masih mencari tahu sebab terjadinya hal tersebut. Kenapa kok bisa terjadinya seperti itu? Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah yang disebut dengan sebab-sebab kauniyah. Sebab-sebab kauniyah. Kita boleh mencari-cari tahu hal-hal tersebut, sebab-sebab terjadinya bencana tersebut. Ya, likuifaksi itu adalah karena ini dan itu misalkan. Ya, erupsi gunung Merapi karena ini dan itu. Akan tetapi jamaah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita lupa, ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan takdir. Jangan sampai kita lupa, ya, bahwasanya di atas itu semua, di atas fenomena-fenomena alam ini semua ada tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ketika Allah berfirman kun fayakun. Ya. Jangan dibalik. Karena sebagian orang, ya, ada sampai kepada saya, ke telinga saya, ada orang bilang begini, ini terjadinya bencana tidak cukup kalau kita katakan ini takdir. Tidak cukup kita katakan ini takdir. Lah, terbalik. Tidak cukup kita katakan fenomena alam yang terjadi, bencana alam yang terjadi, ya, musibah-musibah yang terjadi ini karena ini dan itu dari segi dunia. Tidak. Tapi yang wajib kita tanamkan dalam hati kita yang pertama kali adalah menyatakan bahwasanya apa yang terjadi ini adalah atas kehendak Allah atau takdir Allah. Makanya, ya, kita diberikan tuntunan, diberikan, ya, petunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika mendapatkan sebuah keadaan, sebuah musibah, sebuah bencana, maka kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, apa artinya qaddarallah? Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan. Berarti kalimat pertama apa? Kalimat pertama adalah takdir. Ya. Kalimat pertama adalah kita nyatakan bahwasanya ini semua tidaklah akan terjadi kecuali karena
takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat yang sering kali lupa di tengah-tengah kita. Sering kali lupa kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan sesuatu, ketika terjadi sesuatu. Kita lupa dengan mengucapkan qaddarallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan hal ini jauh-jauh hari, puluhan ribu tahun yang lalu. Ya. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki maka Allah akan lakukan. Tidak seperti kita. Apa yang kita inginkan, yang kita kehendaki terkadang enggak terjadi. Tapi jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu, maka pasti akan terjadi. Maka bencana-bencana, musibah-musibah, pertama kali yang harus kita katakan ketika terjadinya musibah apa? Kita katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalimat ini ya, memberikan bukti bahwasanya kita hanyalah hamba Allah. Kita hanyalah hamba-hamba Allah yang mengikuti apa yang Allah telah tetapkan. Kita hanyalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan apa yang telah Allah gariskan bagi kita. Ya. Kita adalah hamba Allah yang benar-benar mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kemudian setelah itu barulah mungkin kita cari, oh ini sebabnya ini dan itu. Oh sebabnya ini dan itu. Dari segi fenomena-fenomena alam. Kita tanya, oh ahli geologi itu apa kata mereka tentang hal tersebut. Tapi kalimat-kalimat mereka, perkataan-perkataan mereka harus betul-betul didasari dengan ya, keimanan. Karena betapa banyak orang-orang yang hanya sibuk dengan fenomena-fenomena alam sehingga akhirnya mereka kebingungan sendiri, begitu kan, apa yang terjadi misalkan di Palu, ya, tsunami yang terjadi di Palu dan sebagainya. Ya, mereka sebenarnya semuanya hanya bentuknya prediksi. Memprediksi ini dan itu. Memprediksi ini dan itu. Ini prediksinya seperti ini. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya di sisi yang lain mereka ingin menghilangkan, ya, mereka ingin menghilangkan bahwasanya ini adalah sudah ketetapan Allah. Allah yang berkuasa. Ya. Langit dan bumi ini milik Allah. Maka Allah sangat-sangat berkuasa untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ketika kita ya beriman kepada Allah dan takdir, tidak cukup bagi kita untuk sampai di pencarian sebab-sebab kauniyah. Pencarian fenomena-fenomena alam yang terjadi di ya pada bencana-bencana tersebut. Tidak hanya kita tahu, oh ini karena lempeng ini dan itu. Ya. Terus kemudian setelah itu kita katakan kepada ya, masyarakat, berlatihlah untuk bagaimana penanganan bencana-bencana. Kalau ada tsunami apa yang dilakukan? Kalau ada gempa bumi, waalaikumsalam. Kalau ada gempa bumi apa yang harus dilakukan? Itu pembekalan-pembekalan yang memang sangat luar biasa dan sangat-sangat kita butuhkan, terutama kepada anak-anak. Yang mana paling banyak orang-orang yang traumatik, terbawa trauma dari ya, bencana-bencana apa yang terjadi, pasti anak-anak. Karena mental mereka lebih lemah daripada orang tua, orang dewasa. Sekali lagi, seorang yang beriman kepada Allah dan takdir, maka tidaklah dia mencukupkan diri untuk mencari tahu sebab-sebab kauniyah. Tapi wajib bagi dia untuk mencari tahu sebab-sebab syar'iyah. Sebab-sebab syar'i. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada kita di tengah-tengah kita? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita? Maka selain sebab-sebab kauniyah, kita juga mencari sebab-sebab syar'i. Kenapa kok secara syar'i ini, kenapa saya diberikan musibah? Kenapa kita diberikan musibah? Kenapa kota ini diberikan musibah? Misalkan seperti itu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui sebab-sebab syar'iyah ini, ada beberapa hal yang wajib kita ya, ketahui. Yang pertama bahwasanya kembali kepada ya, musibah-musibah, bencana-bencana yang Allah berikan, yang Allah timpakan kepada kita, itu semua adalah bentuk, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah.
Musibah yang Allah berikan, musibah yang Allah timpakan, itu semua adalah bentuk tanda-tanda kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita. Allah berfirman, "Wa ma arsalna bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menakut-nakuti para hamba. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bencana yang ada di sekitar kita, di Lombok, di Palu, erupsi anak gunung Krakatau, gempa-gempa di Jawa, di Situbondo dan sebagainya, hakikatnya ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para hamba. Hakikatnya itu adalah peringatan bagi kita, dan juga bentuk menakut-nakuti kita. Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita merasa takut dengan hal tersebut, dengan bencana yang terjadi, fenomena alam yang terjadi. Sehingga dengan itu kita sadar, oh saya itu sudah banyak berbuat dosa. Oh saya itu sedang bergelimpang dengan lumpur kemaksiatan. Sehingga kita bisa bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan hikmah di balik musibah yang terjadi di sekitar kita. Pengingat. Bukan malah sebaliknya. Ada orang bilang, oh Kalimantan ini adalah daerah yang paling sedikit terjadinya gempa. Mungkin antum di media sosial lihat ya, ada gempa di peta Indonesia, kemudian banyak titik-titik gempa dari tahun 1930-an sampai 2015 atau 2013 saya lupa. Ribuan titik di Indonesia, dan yang paling sedikit Kalimantan. Kemudian langsung mengklaim, wah Kalimantan ini orang-orangnya beriman semua. Bahkan ada yang bilang Kalimantan ini ada kiai ini, ada guru ini dan guru itu yang menangkal bala. Akhirnya apa? Perkataan kesyirikan yang muncul, ucapan-ucapan kesyirikan yang muncul. Bukan kembalikan kepada Allah, ini karunia dari Allah. Allah masih menjaga orang-orang Kalimantan dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Tetapi kita dapati, ternyata ayat-ayat Allah tersebut tidak menjadikan hati kita merasa takut, merasa khawatir. Tidak menjadikan hati kita merasa takut dan merasa khawatir. Jangan sampai kita merasa tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa tenang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala bisa timpakan kita. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah para penduduk satu negeri itu merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari bencana yang Allah timpakan pada malam hari, padahal mereka saat itu dalam keadaan tidur? Kita dapati ada orang-orang yang meninggal dunia karena sebab bencana, yang mana bencana tersebut terjadi di malam hari, saat mereka dalam keadaan tidur, saat mereka dalam keadaan lalai. Dan ini terjadi, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggoncang Jogja, walaupun enggak sampai malam hari setelah subuh, ba'da subuh sekitar jam 6 kurang 5 menit. Saya termasuk salah satu korban gempa waktu itu, karena saya waktu itu pesantren di Jogja. Pesantren saya 50% lumpuh, hancur, rusak berat. Itu terjadi jam 6 kurang 5 menit pagi. Saat itu orang-orang Jogja, kebanyakan mereka karena lagi libur hari Sabtu, maka mereka leyeh-leyeh istirahat lagi setelah sholat subuh. Dan qadarallahu ma syafa'al, gempa tersebut menyebabkan ribuan orang wafat, meninggal dunia. Karena apa? Tidak sempat untuk melarikan diri. Nah, ini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sedang tidur, musibah bisa Allah Subhanahu wa taala timpakan. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Dan juga apakah mereka, para penghuni atau para penduduk negeri itu, merasa aman terhadap musibah yang Allah timpakan, terhadap azab yang Allah timpakan
di pagi hari di waktu duha dalam keadaan mereka sedang yal'abun, sedang bermain-main, sedang lalai. Karena Allah Subhanahu wa taala biasanya memberikan peringatan-peringatan sebelumnya. Kemudian setelah itu baru berikan musibah yang besar di saat mereka sedang terlena, baik dalam keadaan tidur ataupun dengan terlena dengan dunianya, lalai dengan dunianya. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka akan merasa aman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Tipu muslihat Allah, tipu daya Allah. Apakah mereka akan merasa aman dengan siksa Allah? Fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang rugi. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita harus yakini bersama bahwasanya gempa bumi, tsunami, musibah yang lainnya ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang mana tanda-tanda tersebut Allah turunkan, Allah utus, Allah kirim sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk pengingat, bukan hanya untuk para orang-orang yang terdampak bencana langsung. Oh, peringatan di gempa di Lombok misalkan, kita katakan, oh ini karena memang Allah mengingatkan orang-orang Lombok. Oh, terjadinya gempa, likuifaksi, tsunami di Palu, ini Allah berikan peringatan kepada orang-orang di Palu. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi bisa jadi apa yang terjadi pada mereka di Palu, di Lombok, di Situbondo, dan di daerah-daerah yang lain yang terdampak bencana, bisa jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka karena sebab orang-orang yang ada di Kalimantan misalkan, karena sebab orang-orang yang ada di Sumatera, karena sebab kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia ini, ya. Beda pandangan politik, gontok-gontokan sampai akhirnya berantem. Bisa jadi itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada, ya, masyarakat di Indonesia. Gara-gara perbedaan politik misalkan, ya, akhirnya nggak mau saling sapa, saling tanya, walaupun adik kakak misalkan begitu. Dan ini terjadi. Gara-gara perbedaan politik akhirnya saling dusta, saling fitnah, saling memunculkan hoax dan yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah kemaksiatan, kesalahan, dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan. Maka sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya. Tidaklah kami mengirimkan, ya, tanda-tanda kekuasaan kecuali karena atau melainkan untuk menakut-nakuti, memberikan peringatan. Surah Al-Isra ayat yang ke-59. Dan juga harus kita tanamkan tadi bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan itu adalah bentuk kekuasaan Allah, dan Allah sangat mengetahui, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah sangat berkuasa untuk melaksanakan, untuk merealisasikan apa yang Allah kehendaki. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum." Katakan wahai Muhammad, dialah Allah zat yang maha berkuasa untuk bisa mengirimkan siksaan, mengirimkan azab, mengirimkan musibah dari arah kepala-kepala kalian. Al-Imam Mujahid berkata, ya, dari arah kepala kalian adalah guntur, halilintar, ya, hujan, batu, ya, angin, topan dan sebagainya. Allah sangat mampu untuk melakukan hal tersebut, dan itu sudah terjadi. Ya, tuluz zaman, di waktu-waktu yang lalu, di umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah dari atas kepala mereka. Aw min tahti arjulikum, dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan musibah dari bawah kaki-kaki mereka. Kata Imam Mujahid, ya, beliau berkata, yaitu bentuknya adalah gempa bumi, tanah longsor, ya, erupsi gunung Merapi, termasuk tsunami dan sebagainya. Daerah-daerah yang memang kita sangat-sangat tidak sadari hal tersebut, ya, sangat tidak kita bisa sadari. Daerah-daerah yang memang tidak mampu kita sudah, ya,
Tidak ada seorang pun ahli di dunia ini, ahli geologi yang paling pintar, yang paling ahli, yang mengetahui apa yang akan terjadi di dalam perut bumi. Mereka hanya bisa memprediksi dari tanda-tanda ini dan itu. Bahkan kata para ahli, mereka tidak bisa mengetahui kapan terjadinya gempa. Ya. Mereka hanya mengetahui gempa itu terjadi ketika terjadi. Oh, ada getaran, baru terasa ada meterannya atau ada alat yang mendeteksinya. Adapun sebelum gempa tidak bisa. Mereka tidak mampu untuk mengetahui, mendeteksi. Demikian pula tsunami. Ketika tsunami itu sudah bergerak, airnya sudah bergerak, baru mereka bisa mendeteksi. Deteksi dini namanya. Deteksi dini itu apa? Mendeteksi saat sudah terjadi tapi dari waktu yang lebih dini. Bukan setelah gelombang sudah datang ke daratan. Artinya ini adalah semua bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling mampu, yang paling berkuasa untuk melakukan hal tersebut. Aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dahum wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Ya, atau juga Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat berkuasa untuk mencampurkan kalian dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Ya. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Sampai ya, hingga mereka merasakan ya, keganasan satu sama lain. Karena sebagian orang ada yang Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah-musibah yang berurutan, yang beruntun, berupa apa? Berupa musibah dari alam, seperti yang terjadi di Indonesia ini. Allah berikan ujian-ujian kita berupa musibah-musibah seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di daerah Timur Tengah sana, di Yaman, Libya, Mesir, kemudian Suriah, mungkin mereka tidak merasakan goncangan yang keras dari bawah kaki mereka. Mungkin mereka tidak mendapatkan erupsi gunung berapi dan sebagainya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala simpan, letakkan mereka di tengah-tengah orang-orang yang ganas. Akhirnya mereka berebut kekuasaan, saling kudeta, ya, perang di mana-mana. Anak-anak mereka tidak merasakan guncangan seperti di Lombok, Palu dan sebagainya. Tapi anak-anak mereka merasakan ketakutan setiap harinya di mana? Di tengah-tengah peperangan. Kita lihat trauma yang terjadi di anak-anak atau kaum muslimin di Suriah dan sebagainya. Ini adalah bentuk kekuasaan Allah. Sekali lagi, ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ini semua terjadi sekali lagi adalah bentuk, ya, sebagai bentuk peringatan bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, ketika kita melihat musibah, maka kita yakini, kita tetapkan dalam hati kita bahwasanya musibah tersebut adalah kekuasaan Allah, kehendak Allah yang Allah ya laksanakan, yang Allah realisasikan, dan hal tersebut merupakan bentuk menakut-nakuti para hamba, agar para hamba segera sadar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk mencari sebab-sebab syar'iyyah, sebab-sebab syar'i terhadap terjadinya sebuah musibah, yaitu kita harus yakin bahwasanya musibah-musibah, bencana-bencana alam yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi itu semua datang dikarenakan kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Allah timpakan musibah, Allah timpakan azab, Allah timpakan ya, bencana, itu semua karena sebab kemaksiatan yang dilakukan. Terutama kemaksiatan yang paling besar yang dikatakan oleh penulis, wa a'dhamu ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Yang paling utama, yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Menyeru selain Allah bersama Allah. Menyeru selain Allah bersama Allah. Allah tetap disembah, Allah tetap diibadahi, tapi di sisi lain dia beribadah kepada yang lain. Ya. Allah tetap diminta ketika kita butuh, tapi di sisi lain kita juga minta kepada selain Allah. Na'udzubillah. Ini adalah bentuk kesyirikan. Apalagi kalau misalkan sudah digantikan, Allah tidak lagi diibadahi.
Ya, Allah tidak lagi disembah, menyembah cuma selain Allah Subhanahu wa taala saja. Apalagi seperti itu. Ini lebih besar lagi. Artinya, ya, bahwasanya kemaksiatan yang terjadi, kesyirikan, dosa-dosa besar, riba, perzinahan, khamar, ya, dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya larang, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya haramkan, ini adalah sebab utama Allah timpakan musibah ke tengah-tengah kita. Jadi bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya cukup ini fenomena alam yang terjadi, karena Indonesia ini dilewati lempengan-lempengan ini dan itu. Indonesia ini adalah daerah yang terdapat di dalamnya ribuan gunung-gunung berapi dan sebagainya. Itu memang sebab Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah, terjadinya musibah. Tapi ini sebab-sebab yang sifatnya kauniyah, alam semesta, fenomena alam, penjelasan ilmiah. Akan tetapi di luar itu semua Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, ada sebab-sebab syar'iyah, yaitu yang paling utama karena merebaknya terjadinya apa? Kemaksiatan, terutama kesyirikan. Tanam kepala sapi, ya, tanam kepala kerbau, ya, sembelih kambing bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Larung ke lautan, sedekah laut, ya. Sedekah ke Dewi Sri ketika sudah panen dan sebagainya. Ini fenomena yang terjadi, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan yang sangat-sangat meluas di negeri kita. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Orang-orang yang kalau kita lihat KTP-nya mengatakan atau tertulis di situ Islam. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin yang ketika dengar azan mereka melaksanakan sholat, akan tetapi mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebab yang paling utama, sebab yang paling besar, yang paling agung dari, ya, terjadinya sebuah bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah ada musibah yang menimpa kamu kecuali karena sebab tangan-tangan karena sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian. Artinya karena sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh kalian. Lihat kalimat selanjutnya, wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan dosa-dosa tersebut. Allah banyak memberikan pemaafan terhadap kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Karena jikalau Allah Subhanahu wa taala mengadab setiap dosa-dosa yang dilakukan, sungguh Indonesia enggak akan berhenti berguncang. Kalimantan, Balikpapan tidak akan berhenti berguncang. Karena siapa di antara kita yang lepas dari dosa? Tidak ada. Tidak ada di antara kita yang bersih dari dosa dan kesalahan. Seluruh kita pasti pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya Allah berfirman, wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan kebanyakan dosa. Kebanyakan dosa Allah maafkan, Allah ampuni. Allah biarkan. Sehingga, ya, kita merasakan nikmat aman. Kita merasakan nikmat keamanan, ya, ketentraman, hati kita tenang. Yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut sudah Allah cabut pada sebagian kaum muslimin. Rela tidur di bawah, di kolong langit, beratapkan langit, ya, beralaskan tanah. Kenapa? Karena takut masuk rumah. Karena mereka khawatir diguncang lagi dengan gempa-gempa yang lain. Mereka khawatir tsunami datang lagi, ya. Mereka khawatir tanah kehilangan kepadatan lagi dan sebagainya. Rasa nikmat aman, nikmat tenang, nikmat tentram ini sudah banyak hilang di tengah-tengah atau di sebagian kaum muslimin atau di tengah-tengah saudara kita. Nah, ini sekarang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keamanan kepada kita, ketenangan kepada kita, ya. Maka ketenangan ini jangan sampai membuat kita tenang
dan terus larut dalam kemaksiatan dan dosa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa yang menimpa kamu berupa kebaikan, maka itu adalah karunia dari Allah. Ini harus kita tanamkan, harus kita terus tanamkan dalam hati kita bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, ya, bukan karena terjadinya itu semua, bukan karena ya sebab-sebab duniawi, bukan karena kehebatan kita. Kalimantan yang puluhan tahun tadi diguncang dengan gempa yang hanya sedikit, paling sedikit di antara pulau-pulau yang lain. Jangan langsung tiba-tiba kita tanamkan, oh ini karena sebab guru fulan yang ada di Kalimantan sehingga dia yang menolak bala. Na'udzubillah. Ya, akhirnya melakukan sebuah kesalahan yang besar, dosa yang besar. Ingatlah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kebaikan itu adalah karunia dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini perkataan atau firman Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan juga kepada kita. Dan apa yang menimpa engkau wahai Muhammad, maka itu adalah karena berupa keburukan, maka itu adalah sebabnya karena kesalahan yang kamu miliki. Bukan karena kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah mendolimi mereka. Tidaklah Allah mendolimi kaum muslimin atau masyarakat di Palu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mendolimi orang-orang yang ada di Lombok, yang ada di Situbondo dan sebagainya, tidak. Akan tetapi merekalah, kitalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan sekali lagi, ya, tanamkan dalam hati kita bahwasanya apa yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita di Palu, di Lombok dan sebagainya bukan hanya sebab karena kelakuan orang-orang yang ada di tempat yang terdampak musibah, tapi bisa jadi karena sebab dosa-dosa kita Allah timpakan kepada saudara-saudara kita. Mampu enggak Allah seperti itu? Sangat mampu. Berkuasa enggak Allah seperti itu? Sangat berkuasa. Sekali lagi, itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan untuk menakut-nakuti kita. Maka siapa di antara kita yang tidak merasa takut, tidak merasa khawatir dengan hal tersebut? Jangan sampai hilang rasa khawatir kita. Jangan sampai hilang rasa takut kita. Bukan hanya takut terkait dengan gempanya saja, terkait dengan tsunami-nya saja, karena Balikpapan ini kan kota pantai, ya. Terbentang pantai yang sangat panjang, yang sangat luas di Balikpapan ini. Terus kita takut, takut ini, takut tsunami dan sebagainya. Bukan hanya itu saja. Ya. Ingat bahwasanya yang harus kita takuti adalah terjadinya sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah tersebut. Yaitu apa? Kemaksiatan, ya. Kemaksiatan dan dosa. Yang paling besar dosanya adalah apa? Kesyirikan. Dosa yang paling besar dosa kesyirikan. Kita dapati apa yang menyebabkan Nabi Hud, kaum Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka oleh angin. Allah kirimkan angin kepada mereka sehingga mereka, ya, Allah hancurkan dan mayat-mayat mereka bergelimpangan seperti pelepah-pelepah kurma berserakan di mana-mana. Itu terjadi. Ini dari mana? Dari atas atau dari bawah? Dari atas kepala mereka. Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan kaum Samud, ya, Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan suara yang bergemuruh sehingga jantung-jantung mereka pecah. Ya, antum pernah mendengar suara yang sangat kencang, ya, dari speaker, misalkan kita dengar speaker dari jarak yang dekat, apa yang dirasakan jantung kita? Terasa berdetak begitu kencang, ya. Yang Allah kirimkan kepada kaum Samud lebih besar lagi, yang sampai ketika mereka dengar gemuruh tersebut sampai pecah jantung-jantung mereka. Mayat-mayat mereka bergelimpangan, ya, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan? Apa yang menyebabkan, ya, kaum Nabi Lut, kampungnya Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala balikan. Yang atas jadi yang bawah jadi yang atas. Kemudian Allah lemparkan, Allah hujani mereka dengan batu api. Apa yang menyebabkan kaum Firaun dan bala tentaranya, Allah masuk Firaun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Ya. Apa yang menyebabkan
Kaum Nabi Nuh Allah tenggelamkan beserta dengan dunia seluruhnya. Allah tenggelamkan mereka sampai bersisa manusia hanya beberapa orang saja. Apa yang menyebabkan kaum Qarun dan hartanya serta pengikut-pengikutnya Allah benamkan ke dalam perut bumi. Lihat apa yang kita dengar, apa yang kita baca dalam Al-Quran terkait dengan kabar-kabar yang menceritakan kaum-kaum sebelumnya, itu adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita terkadang terlalu sibuk dengan dunia. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita di dunia sehingga kita lupa terhadap hal-hal tersebut. Sungguh mereka Allah Subhanahu wa taala timpakan karena sebab dosa yang mereka lakukan. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzanbih." Dan setiap dari mereka itu Allah timpakan, Allah siksa mereka, Allah azab mereka karena sebab dosa yang mereka lakukan. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzanbih. Maka setiap dari mereka Allah siksa karena sebab dosa yang mereka lakukan. Faminhum man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka, faminhum man arsalna alaihim hasiba. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Dan di antara mereka ada orang yang Allah timpakan kepada mereka hujan batu kerikil. Batu kerikil, batu yang kecil. Tapi kalau sudah dihujani dengan batu yang banyak, maka pasti akan binasa. Wa minhum man akhadhathu as-sayhah. Dan di antara mereka ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan suara keras yang mengguntur, yang mengguruh, sehingga kata para ulama sampai pecah jantung-jantung mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang Allah benamkan ke dalam perut bumi. Dan ini terjadi di sekitar kita, di Palu. Tadi fenomena likuifaksi. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang Allah tenggelamkan dalam tsunami, atau Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan ke dalam lautan. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan pada banjir dan sebagainya. Karena sebab sekali lagi, wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka dengan menimpakan azab, siksaan, musibah yang Allah timpakan kepada mereka, tidak. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah orang-orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman apa di sini? Seluruh bentuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu tsalathatun." Kezaliman itu ada 3 jenis. Yang pertama, fadzulmun la yaghfiruhullah. Kezaliman pertama, kezaliman yang tidak akan Allah ampuni. Wa dzulmun yaghfiruhullah. Yang kedua, kezaliman yang bisa jadi Allah ampuni. Yang ketiga, wa dzulmun la yatrukuhullah. Kezaliman yang ketiga yaitu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Kezaliman yang tidak akan Allah ampuni apa? Kesyirikan. Allah berfirman, "Innasyirka la dzulmun 'adzim" dalam surah Luqman. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka tadi sebab Allah timpakan karena sebab kezaliman yang mereka lakukan, yaitu kezaliman yang paling besar, kesyirikan. Kemudian kezaliman yang kedua, kezaliman yang bisa jadi Allah ampuni adalah zalimnya seorang hamba kepada diri sendiri, yaitu dengan cara melaksanakan dosa-dosa, melanggar larangan-larangan Allah. Karena hakikatnya seorang yang berdosa, bermaksiat kepada Allah, hakikatnya dia adalah sedang menzalimi diri sendiri. Kenapa? Karena hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Baik binasa dalam bencana, musibah, azab, ataupun binasa karena masuk ke dalam neraka Allah, na'udzubillah. Kemudian kezaliman yang ketiga, yaitu kezaliman berupa zalimnya seorang hamba kepada hamba yang lain. Berbuat aniaya seorang hamba kepada hamba yang lain. Maka kezaliman ini tidak akan Allah biarkan sama sekali. Allah pasti akan selesaikan. Jika di dunia tidak selesai, maka di akhirat nanti Allah akan selesaikan. Makanya Nabi SAW sangat-sangat mewanti-wanti kita untuk benar-benar menyelesaikan kezaliman-kezaliman, perselisihan-perselisihan yang terjadi antara kita dengan saudara kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman, pernah melakukan kezaliman, pernah menganiaya saudaranya, maka hendaklah minta halal hari ini di dunia ini. Qabla an la yakuna dirhamun wala dinarun wala dirhamun. Sebelum datang hari di mana tidak akan berguna lagi dirham dan dinar. Uang emas dan uang perak tidak lagi berguna. Kalau sekarang masih bisa berguna. Nanti ada hari di mana tidak lagi berguna uang-uang tersebut. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu. Jikalau orang yang melakukan kezaliman ini punya dosa, punya kebaikan, punya pahala, maka pahala itu yang akan dijadikan alat untuk pembayaran. Kalau tidak punya, maka dosa yang dizalimi olehnya akan ditimpakan kepada orang tersebut, dan orang tersebut akhirnya orang yang zalim ini masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Maka ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, Allah timpakan musibah, azab, siksaan kepada kita, ke tengah-tengah kita karena sebab kezaliman yang kita lakukan. Dan kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Ya, kezaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Kezaliman yang ketika kita mati, naudzubillah, ketika pelakunya mati, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan-amalan perbuatannya. Allah tidak akan ampuni. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa ketika Allah disekutukan dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan jika Allah berkehendak. Ya. Jadi dosa-dosa yang lain, kemaksiatan yang lain yang tidak sempat kita taubati, maka bisa jadi Allah ampuni dosa tersebut. Dengan cara apa? Allah langsung masukkan hamba tersebut yang melakukan dosa langsung masuk ke dalam surga. Atau Allah transitkan dulu dia. Dia transit dulu di neraka. Masuk dulu neraka. Dicuci dulu, dibersihkan dulu dari kesalahan dan dosa kemaksiatan yang dia lakukan. Dan akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Dan ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan dan dia belum sempat taubat dari kesyirikannya. Dia belum sempat taubat dari kesyirikannya. Tapi dari sini jangan kita berpikir oh enggak apa-apalah kita masuk ke dalam neraka dulu, kan toh terakhirnya juga masuk ke dalam surga. Ya, jangan ikhwan. Ya. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita lakukan, tapi jangan sampai kita minta transit dulu sama Allah. Kita naik pesawat transit capek enggak? Capek, lelah. Itu transit di dunia, cuman sejam 2 jam. Lebih dari 2 jam, lebih dari 3 jam udah marah-marah, mencak-mencak ke maskapai. Ya. Apalagi kalau misalkan ditransitkan 1 hari karena ada masalah, ya. Delay 1 hari. Ada masalah, misalkan masalah teknis atau masalah bencana alam atau masalah cuaca buruk dan sebagainya. Marah-marah kita, cuaca buruk Allah yang turunkan, tapi kita yang marah-marah ke maskapai. Padahal ternyata ketika misalkan maksakan terbang terus kecelakaan, tetap aja maskapai yang disalahkan. Ya. Itu manusia di dunia. Ya. Capek, lelah, kesel. Apalagi nanti kalau misalkan transitnya di neraka, naudzubillah. Makanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita lakukan, jangan sampai kita minta neraka dulu. Ya. Walaupun nanti masuk surga, tapi jangan sampai minta untuk ditransitkan. Gak apa-apa ya Allah, saya masuk neraka dulu. Toh nanti juga masuk surga. Jangan. Atau misalkan kita kebingungan. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Wala aqwa 'alan nari jahimi. Ya Allah, Tuhanku, aku enggak pantas jadi ahli surga. Jadi penghuni firdaus. Enggak pantas katanya. Terus jadi mau kemana? Neraka. Terus dia bilang, wala aqwa 'alan naril jahimi. Saya tidak kuat untuk menahan siksa di jahim. Terus mau kemana? Di surga enggak mau, enggak pantas, di neraka enggak kuat. Ini menunjukkan kebingungan.
Padahal Nabi SAW memerintahkan kita untuk mintalah surga dan mintalah surga Firdaus. Nabi tidak memberikan ta'liq atau penjelasan atau tidak memberikan kekhususan khusus buat yang enggak punya dosa. Tidak. Apakah Nabi SAW memerintahkan seperti itu? Tidak. Mintalah surga Firdaus buat yang pede enggak punya dosa. Yang punya dosa jangan minta Firdaus. Enggak ngaca loh, enggak begitu. Tidak ada kata-kata seperti itu. Nabi SAW memerintahkan mintalah surga dan mintalah surga Firdaus. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Sebanyak apapun dosa yang kita miliki. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang paling utama dan ini esensi dari perkataan penulis wa a'dhamu ma naha anhu syirk. Dan perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti bagi kita, karena sekali lagi kesyirikan memberikan sebab terbesar, memberikan andil paling besar terjadinya musibah, baik musibah pada pribadi kita, musibah pada tempat kita, atau juga musibah pada negeri kita. Maka tinggalkan kesyirikan dan ajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau berkata bahwasanya asyirku nau'an. Syirik itu ada dua jenis. Yang Allah larang itu kesyirikan dari dua jenis kesyirikan ini. Kesyirikan yang terlarang, yang haram untuk ditinggalkan adalah dua jenis kesyirikan ini. Apa saja? Yang pertama, syirkun akbar. Syirkun yang paling besar. Apa itu syirkul akbar? Asyirkul akbar huwa kullu syirkin atlaqahu asyari wa kana mutadamminan li khurujil insan an dinihi. Syirik akbar adalah syirik yang Allah tetapkan, syariat tetapkan secara mutlak. Ketika dikatakan syirik, maka itulah kesyirikan. Perbuatan ini kesyirik, maka inilah kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini sangat-sangat berpotensi untuk membuat seseorang keluar dari agama, keluar dari Islam. Ketika seorang bersujud di hadapan makhluk selain Allah, maka orang tersebut bisa keluar dari Islam. Ketika dia larung misalkan sedekah ke lautan, padahal sedekah harusnya ke fakir miskin, tapi dia sedekah ke lautan biar untuk menolak bala. Bisa jadi perbuatan ini adalah menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam karena dia sudah melakukan kesyirikan. Ini syirik akbar, syirik akbar. Kemudian yang kedua, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa itu? Kullu amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa alaihi syar'u wasfa syirki walakinna la yukhriju anil millah. Itu setiap perkataan, perbuatan yang ditetapkan oleh syariat bahwasanya dia adalah disifati dengan kesyirikan. Tapi tidak menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Ini adalah syirik kecil. Contohnya banyak. Di antaranya riya. Dan naudzubillah, mengerikannya penyakit riya ini tidak ada seorang pun yang selamat dari ini. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga hatinya. Riya adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat sulit kita tinggalkan, yang sangat-sangat sulit kita hilangkan. Butuh perjuangan ekstra, butuh perjuangan besar untuk kita tinggalkan perbuatan ini. Karena setan terus menghembuskan dalam dada kita terkait perbuatan riya ini. Padahal riya adalah penghapus amal. Apa itu riya? Riya itu ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain amalan yang dia lakukan. Dia beramal karena sebab ingin dipuji, karena sebab ingin dilihat oleh orang lain. Ini riya. Dan riya adalah penghapus amal. Riya adalah penghapus amal. Bahkan bukan hanya dihapus amalannya, Allah tolak dan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Dalam hadis yang cukup panjang
Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab." Kita adalah umat terakhir yang Allah utus di tengah-tengah manusia. Kita umat terakhir, umat akhir zaman. Akan tetapi umat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Berarti ini menunjukkan apa? Kaum muslimin, ya umatnya Nabi Muhammad, walaupun yang paling terakhir di dunia, tapi kita akan dihisab duluan. Berarti ada dua kemungkinan, masuk surga duluan atau masuk neraka duluan. Ya. Masuk surga duluan, Masya Allah, sangat nikmat. Pertama kali, ya. Paling senang, paling bahagia pastinya. Karunia yang paling besar. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang masuk neraka duluan. Siapa itu? Orang yang ria, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang ria, bukan orang yang musyrik, bukan orang yang kafir, bukan orang yang kafir, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan. Karena mereka pasti masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan dari kalangan ahlul kitab, ya, dan orang-orang musyrikin, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Sudah ada kepastian bahwa mereka pasti masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata karena kita adalah umat yang paling terakhir, tapi umat yang pertama kali dihisab, maka bisa jadi di antara kita masuk ke dalam neraka duluan. Nauzubillah. Siapa mereka? Orang-orang yang ria. Nabi SAW bersabda, "Inna awwalan nas yuqdu yaumal qiyamati alaih rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha." Ya, sesungguhnya manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan, ya, adili pada hari kiamat yaitu seorang lelaki yang mati syahid. Mati syahid, ibadah yang sangat besar. Ya, mati di medan perang. Kematian yang sangat-sangat didambakan oleh setiap kaum muslimin. Maka didatangkan orang tersebut di hadapan Allah, kemudian Allah berikan, Allah sampaikan, Allah beritahukan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, ya. Kemudian dia mengetahui nikmat tersebut, dia mengakui nikmat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang mana pertanyaan Allah ini bukan karena Allah tidak tahu, tidak, tapi Allah ngetes dia, ya. Mengetes dia. Kemudian Allah berfirman, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat yang Allah berikan, yang aku berikan tersebut? Maka dia berkata, "Qataltu fika hatta stushhidtu." Ya, aku berperang di jalanmu, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabt." Kamu dusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqala jari." Faqad qil. Kamu berperang bukan karena Allah, bukan karena aku, kata Allah. Tapi kamu berperang karena kamu ingin disebut sebagai pahlawan, sebagai pemberani, sebagai jagoan, dan sudah disebut perkataan tersebut, ya. Maka kata Nabi SAW, "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Maka orang tersebut pun diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka. Dia diseret di atas wajahnya, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang pertama, orang yang ria, jemaah. Orang yang ria dari perbuatan yang besar. Bukan cuma ria dari ibadah-ibadah yang remeh-temeh, ibadah besar, mati syahid, ya. Puncak dari syariat Islam yaitu jihad fisabilillah. Dia mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, tapi dia ria, ingin disebut sebagai jagoan, ya, pahlawan dan sebagainya. Ingin dikenang sebagai seorang pahlawan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun, ya, ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang lelaki yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan dia membaca Al-Qur'an. Maka orang tersebut didatangkan di hadapan Allah, Allah perlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, kemudian dia mengakui kenikmatan tersebut. Maka Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Maka dia berkata, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an."
Aku belajar ya Allah, aku mengajarkan ilmu ya Allah, aku baca Al-Quran ya Allah karena sebab Engkau. Dia dusta. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Ya, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Akan tetapi kamu belajar ilmu karena kamu ingin disebut sebagai seorang alim. Kamu belajar ilmu karena ingin disebut ustaz. Kamu belajar ilmu karena ingin disebut ya ulama, ingin disebut kiai, ingin disebut gus dan yang lainnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari. Dan kamu membaca Al-Qur'an karena ingin disebut qari. Menghafal Al-Qur'an karena ingin disebut hafiz. Sebutan-sebutan duniawi, gelar-gelar duniawi di dunia ini, ya. Faqad qil, dan sudah disebutkan. Orang tersebut sudah dianggap alim, sudah disebut-sebut ustadz kemana-mana, ya. Sampai orang nggak ada yang nggak kenal sama dia, sampai dia terkenal di mana-mana, pasti tahu orang ini, oh ini ustadz. Pasti dimanapun dia bertemu dengan orang, maka dia akan dipanggil dengan ustadz. Atau dia sudah disebut dengan qari karena suaranya yang sangat indah. Dia rekam kemudian dia sebar di media sosial. Bukan karena untuk mengajak manusia kepada Al-Quran, tapi apa? Agar disebut, oh qari, bacaannya bagus dan sebagainya. Dan sudah disebut. Kemudian orang yang ketiga, orang ini pun diperintahkan untuk diseret ke dalam neraka di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang terakhir, orang yang ketiga yaitu warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi. Ya, dan seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala luaskan dia, ya, Allah berikan dia seluruh jenis-jenis harta. Orang yang kaya raya, Allah berikan kenikmatan harta. Maka orang tersebut didatangkan ke hadapan Allah dan Allah perlihatkan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan sehingga dia pun mengakui ya nikmat tersebut. Allah berfirman, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat tersebut? Maka orang tersebut berkata, ya, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha." Tidaklah aku tinggalkan satu jalan pun, satu tempat pun yang engkau sangat cinta, engkau sangat menyukai untuk berinfak di jalan itu, kecuali aku akan berinfak di jalan itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala misalkan ya sangat menyukai ketika kita menyantuni anak yatim, maka orang tersebut pasti akan menyantuni anak yatim. Sedekah ini dan itu pasti dia akan bersedekah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabt, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qil." Akan tetapi kamu melakukan hal tersebut karena apa? Karena ingin disebut dermawan, ingin disebut donatur, ingin disebut donatur abadi, ya. Ingin disebut orang yang ringan tangan dan sebagainya. Dan sudah disebut, orang tersebut sudah disebut dengan sebutan tersebut, maka ya orang ini pun diperintahkan untuk dibawa dan diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Sekali lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang yang masuk ke dalam neraka bukan orang yang kafir, bukan dari kalangan kaum Samud, bukan dari kalangan kaum Nabi Nuh, bukan dari kalangan kaum Ibrahim dan sebagainya, bukan. Siapa? Dari kalangan kaum Nabi Muhammad SAW, dan orang tersebut adalah orang-orang yang riya, orang yang melakukan kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik kecil, syirik asghar. Karena syirik asghar, orang yang riya tidak keluar dari Islam. Walaupun dia tidak keluar dari Islam, tapi ternyata dia adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Ya. Sebaliknya, orang yang masuk ke dalam surga adalah orang dari kalangan kaum Nabi Muhammad juga. Siapa? Bukan orang yang amalan perbuatannya paling banyak, tidak. Tapi adalah orang yang hanya punya kalimat la ilaha illallah disertai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Banyak. Ya. Hadis bitoqah. Anda pernah ceritakan di sini kan? Belum? Pernah ya? Hadis bitoqah ya? Cukup panjang soalnya. Insyaallah di kesempatan yang lainnya kalau ada kesempatan lagi. Jadi orang yang masuk ke dalam surga pertama kali pun dari kalangan Nabi, dari kalangan kaumnya Nabi Muhammad, dan adalah orang yang banyak dosanya. Jadi yang masuk ke surga pertama kali adalah orang yang
banyak dosanya, ikhwan, ya. Tapi dia tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Tidak pernah melakukan kesyirikan sama sekali. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kesyirikan adalah sebab kerugian yang sangat besar. Kesyirikan adalah sebab syar'i Allah timpakan musibah baik kepada seorang pribadi, ya, masyarakat, satu masyarakat, atau dalam penduduk satu negeri. Demikian pula kerugian-kerugian, musibah-musibah yang Allah timpakan tersebut baik di dunia maupun juga di akhirat. Maka, ya, nasihat terakhir penutup di pertemuan kita kali ini, ya, hendaklah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Yang mana sekali lagi kesyirikan bukan hanya kita menyembah selain Allah, sujud kepada kuburan, meminta kepada selain Allah, bukan hanya itu saja. Tapi apa? Termasuk kesyirikan-kesyirikan kecil, riya, sum'ah dan sebagainya yang wajib kita tinggalkan. Dan juga di saat kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan ini, kita pun jangan lupa untuk senantiasa menyeru kaum muslimin, mengajak kaum muslimin untuk benar-benar memperbaiki diri, ya, menjauhi kesyirikan, sehingga itu semua, ya, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhkan kita dari mara bahaya. Terus ajak kaum muslimin untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar salah satu hijab. Istighfar salah satu hijab yang paling besar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita enggak akan bisa merubah, ya, langsung membuat orang-orang yang memang senantiasa bergelimpang dengan dosa, membuat mereka akhirnya ke masjid semua. Tidak akan mampu kita. Akan kesulitan, akan menghabiskan waktu yang sangat banyak, tuluz zaman. Ya, akan menghabiskan waktu yang sangat banyak, energi yang sangat banyak. Maka orang-orang yang beriman harus saling kuat-kuatan. Ya. Kuat-kuatan apa? Kuat-kuatan istighfar dengan orang-orang yang maksiat. Di samping lain kita terus berdakwah kepada mereka untuk menjauhi kemaksiatan, terutama kesyirikan dan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Tapi di sisi lain kita senantiasa perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, minta ampun sama Allah. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka, satu kaum dalam keadaan mereka banyak beristighfar kepada Allah. Maka istighfar, terus minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan, dari dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin di sekitar kita. Maka bisa jadi mudah-mudahan itu adalah sebab utama, sebab besar Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan musibah ke tengah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya, kita cukupkan pertemuan kita kali ini, ya, renungan sedikit, ya. Kita enggak tambah materi, renungan sedikit karena sesuai dengan pembahasan di pertemuan sebelumnya tentang kesyirikan, ya, renungan terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Untuk ini saya waktu ini saya minta izin, enggak ada pertanyaan dulu, ya. Saya mau safar, jadi izin pulang duluan, ya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.